Di bawah bendera revolusi. Jilid 1. Bagian 1. Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Sebagai Arya Bima Putra yang lahirnya dalam zaman perjuangan, maka Indonesia muda inilah melihat cahaya hari pertama dalam zaman yang rakyat-rakyat Asia lagi berada dalam perasaan tak senang dengan nasibnya. Tak senang dengan nasib ekonominya, tak senang dengan nasib politiknya, tak senang dengan segala nasib yang lain-lainnya. Zaman senang dengan apa adanya sudahlah lalu. Zaman baru, zaman muda, sudahlah datang sebagai fajar yang terang cuaca. Zaman teori kaum kuno yang mengatakan bahwa siapa yang ada di bawah harus terima senang, yang ia anggap cukup harga duduk dalam perbendaraan riwayat, yang barang kemas-kemasnya berguna untuk memelihara siapa yang lagi berdiri dalam hidup, kini sudahlah tak mendapat penganggapan lagi oleh rakyat-rakyat Asia itu. Pun makin lama makin tipislah kepercayaan rakyat-rakyat itu, bahwa rakyat-rakyat yang mempertuankannya itu adalah sebagai vogt yang kelak kemudian hari akan onvogden mereka. Makin lama makin tipislah kepercayaannya, bahwa rakyat-rakyat yang mempertuankannya itu ada sebagai saudara tua, yang dengan kemauan sendiri akan melepaskan mereka, bila mana mereka sudah dewasa, akil balik atau masak. Sebab tipisnya kepercayaan itu adalah bersendi pengetahuan, bersendi keyakinan bahwa yang menyebabkan kolonisasi itu bukanlah keinginan pada kemasyhuran, bukan keinginan melihat dunia asing, bukan keinginan merdeka, dan bukan pula oleh karena negeri rakyat yang menjalankan kolonisasi itu ada terlampau sesak oleh banyaknya penduduk, sebagai yang telah diajarkan oleh Gustav Klemm. Akan tetapi, asalnya kolonisasi ialah teristimewa soal rezeki. Yang pertama-tama menyebabkan kolonisasi ialah hampir selamanya kekurangan bekal hidup di tanah airnya sendiri. Begitulah Dietrich Sahofer berkata, kekurangan rezeki, itulah yang menjadi sebab rakyat-rakyat itu mencari rezeki di negeri lain. Itulah pula yang menjadi sebab rakyat-rakyat itu menjajah negeri-negeri di mana mereka bisa mendapat rezeki itu. Itulah pula yang membikin ontvogdingnya negeri-negeri jajahan itu oleh negeri-negeri yang menjajahnya itu sebagai suatu barang yang sukar dipercayanya. Orang tak akan gampang-gampang melepaskan bakul nasinya jika pelepasan bakul itu mendatangkan matinya. Begitulah bertahun-tahun berwindu-windu, rakyat-rakyat Eropa itu mempertuankan negeri-negeri Asia. Berwindu-windu rezeki-rezeki Asia masuk ke negerinya. Teristimewa Eropa Baratlah yang bukan main tambah kekayaannya. Begitulah tragisnya riwayat-riwayat negeri-negeri jajahan. Dan keinsyafan akan tragik inilah yang menyadarkan rakyat-rakyat jajahan itu, sebab walaupun lahirnya sudah Allah dan takluk, maka Spirit of Asia masihlah kekal. Roh Asia masih hidup sebagai api yang tiada padamnya. Keinsyafan akan tragik inilah pula yang sekarang menjadi nyawa pergerakan rakyat di Indonesia kita, yang walaupun dalam maksudnya sama, ada mempunyai 3 sifat, nasionalistis, Islamistis, dan Marxistis lah adanya. Mempelajari, mencari-ari hubungan antara ketiga sifat itu, membuktikan bahwa 3 haluan ini dalam suatu negeri jajahan tak guna berseteruan satu sama lain. Membuktikan pula bahwa 3 gelombang ini bisa bekerja bersama-sama menjadi satu gelombang yang maha besar dan maha kuat, satu ombak taufan yang tak dapat ditahan terjangnya. Itulah kewajiban yang kita semua harus memikulnya. Akan hasil atau tidaknya kita menjalankan kewajiban yang seberat dan semulia itu bukanlah kita yang menentukan. Akan tetapi, kita tidak boleh putus-putus berdaya upaya, tidak boleh habis-habis ikhtiar menjalankan kewajiban ikut mempersatukan gelombang-gelombang tahadi itu. Sebab kita yakin bahwa persatuanlah yang kelak kemudian hari membawa kita ke arah terkabulnya impian kita, Indonesia merdeka. Entah bagaimana tercapainya persatuan itu, entah pula bagaimana rupanya persatuan itu. Akan tetapi tetaplah bahwa kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka itu ialah kapal persatuan adanya. Mahatma, jurumudi yang akan membuat dan mengemudikan kapal persatuan itu, kini barangkali belum ada. Akan tetapi yakinlah kita pula bahwa kelak kemudian hari mustilah datang saatnya yang Sang Mahatma itu berdiri di tengah kita. Itulah sebabnya kita dengan besar hati mempelajari dan ikut meratakan jalan yang menuju persatuan itu. Itulah maksudnya tulisan yang pendek ini. Nasionalisme,
Islamisme, dan Marxisme. Inilah azas-asas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia itu. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini. Partai Budi Utomo, marhum Nasional Indise Partai yang kini masih hidup, Partai Sarekat Islam, Perserikatan Minahasa, Partai Komunis Indonesia, dan masih banyak partai-partai lain, itu masing-masing mempunyai roh nasionalisme, roh Islamisme atau roh Marxisme adanya. Dapatkah roh-roh ini dalam politik jajahan bekerja bersama-sama menjadi satu roh yang besar, roh persatuan? Roh persatuan yang akan membawa kita ke lapang kebesaran. Dapatkah dalam tanah jajahan pergerakan nasionalisme itu dirapatkan dengan pergerakan Islamisme yang pada hakikatnya tiada bangsa, dengan pergerakan Marxisme yang bersifat perjuangan internasional? Dapatkah Islamisme itu ialah sesuatu agama dalam politik jajahan bekerja bersama-sama dengan nasionalisme yang mementingkan bangsa, dengan materialismenya Marxisme yang mengajar perbendaan? Akan hasilkah usaha kita merapatkan Budi Utomo yang begitu sabar halus ke Matiheh dengan Partai Komunis Indonesia yang begitu keras sepaknya, begitu radikal militan terjangnya? Budi Utomo yang begitu evolusioner dan Partai Komunis Indonesia yang walaupun kecil sekali oleh musuh-musuhnya begitu didesak dan dirintangi oleh sebab rupa-rupanya musuh-musuh itu yakin akan peringatan ALCHITHIL, bahwa yang mendatangkan pemberontakan-pemberontakan itu biasanya bagian-bagian yang terkecil dan bagian-bagian yang terkecil sekali. Nasionalisme, kebangsaan. Dalam tahun 1882, Ernest Renan telah membuka pendapatnya tentang faham bangsa itu. Bangsa itu menurut pujangga ini adalah suatu nyawa, suatu azas akal yang terjadi dari dua hal. Pertama-tama, rakyat itu harus dulunya bersama-sama menjalani satu riwayat. Kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis atau ras, bukannya bahasa atau bukannya agama, bukannya persamaan butuh, bukannya pula batas-batas negeri yang menjadikan bangsa itu. Dari tempo-tempo belakangan, maka selainnya penulis-penulis lain sebagai Karl Kautsky dan Karl Radek, teristimewa Otto Bauer lah yang mempelajari soal bangsa itu. Bangsa itu adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu. Begitulah katanya. Nasionalisme itu ialah suatu iktikat, suatu kinsiafan rakyat, bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu bangsa. Bagaimana juga bunyinya keterangan-keterangan yang telah diajarkan oleh pendekar-pendekar ilmu yang kita sebutkan di atas tadi, maka tetaplah bahwa rasa nasionalistis itu menimbulkan suatu rasa percaya akan diri sendiri. Rasa yang mana adalah perlu sekali untuk mempertahankan diri di dalam perjuangan menempuh keadaan-keadaan yang mau mengalahkan kita. Rasa percaya akan diri sendiri inilah yang memberi keteguhan hati pada kaum Budi Utomo dalam usahanya mencari Jawa besar. Rasa percaya akan diri sendiri inilah yang menimbulkan ketetapan hati pada kaum revolusioner nasionalis dalam perjuangannya mencari Hindia besar atau Indonesia merdeka adanya. Apakah rasa nasionalisme yang oleh kepercayaan akan diri sendiri itu begitu gampang menjadi kesombongan bangsa dan begitu gampang mendapat tingkatnya yang kedua, ialah kesombongan ras? Walaupun paham ras, jenis, ada setinggi langit bedanya dengan paham bangsa. Oleh karena ras itu ada suatu paham biologis, sedang nasionalitas itu suatu paham sosiologis, ilmu pergaulan hidup. Apakah nasionalisme itu dalam perjuangan jajahan bisa bergandengan dengan Islamisme yang dalam hakikatnya tiada bangsa dan dalam lahirnya dipeluk oleh bermacam-macam bangsa dan bermacam-macam ras? Apakah nasionalisme itu dalam politik kolonial bisa rapat diri dengan Marxisme yang internasional, interrasial itu? Dengan ketetapan hati, kita menjawab, bisa. Sebab, walaupun nasionalisme itu dalam hakikatnya mengecualikan segala pihak yang tak ikut mempunyai keinginan hidup menjadi satu dengan rakyat itu,
Walaupun nasionalisme itu sesungguhnya mengecilkan segala golongan yang tak merasa satu golongan, satu bangsa dengan rakyat itu, walaupun kebangsaan itu dalam asasnya menolak segala perangai yang terjadinya tidak dari persatuan hal ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu, maka tak boleh kita lupa bahwa manusia-manusia yang menjadikan pergerakan Islamisme dan pergerakan Marxisme di Indonesia kita ini, dengan manusia-manusia yang menjalankan pergerakan nasionalisme itu semuanya mempunyai keinginan hidup menjadi satu. Bahwa mereka dengan kaum nasionalis itu merasa satu golongan, satu bangsa. Bahwa segala pihak dari pergerakan kita ini, baik nasionalis maupun Islamis maupun pula Marxis, beratus-ratus tahun lamanya ada persatuan hal ihwal. Beratus-ratus tahun lamanya sama-sama bernasib tak merdeka. Kita tak boleh lalai bahwa teristimewa persatuan hal ihwal, persatuan nasib inilah yang menimbulkan rasa segolongan itu. Betul, rasa golongan ini masih membuka kesempatan untuk perselisihan satu sama lain. Betul, sampai kini belum pernah ada persahabatan yang kokoh di antara pihak-pihak pergerakan di Indonesia kita ini. Akan tetapi, bukanlah pula maksud tulisan ini membuktikan bahwa perselisihan itu tidak bisa terjadi. Jikalau kita sekarang mau berselisih, amboi, tak sukarlah mendatangkan perselisihan itu sekarang pula. Maksud tulisan ini ialah membuktikan bahwa persahabatan bisa tercapai. Hendaklah kaum nasionalis yang mengecualikan dan mengecilkan segala pergerakan yang tak terbatas pada nasionalisme mengambil teladan akan sabda Karamchand Gandhi. Buat saya, maka cinta saya pada tanah air itu masuklah dalam cinta pada segala manusia. Saya ini seorang patriot, oleh karena saya manusia dan bercara manusia. Saya tidak mengecualikan siapa juga. Inilah rahasianya. Yang Gandhi cukup kekuatan mempersatukan pihak Islam dengan pihak Hindu, pihak Parsi, pihak Jain, dan pihak Sikh yang jumlahnya lebih dari 300 juta itu, lebih dari 6 kali jumlah putra Indonesia, hampir 1/5 dari jumlah manusia yang ada di muka bumi ini. Tidak adalah halangannya nasionalis itu dalam geraknya, bekerja sama-sama dengan kaum Islamis dan Marxis. Lihatlah kekalnya perhubungan antara nasionalis Gandhi dengan pan-Islamis Maulana Muhammad Ali, dengan pan-Islamis Yaukat Ali, yang waktu pergerakan non-cooperation India sedang menghaibat, hampir tiada pisahnya satu sama lainnya. Lihatlah geraknya Partai Nasionalis Kuomintang di Tiongkok, yang dengan ridho hati menerima faham-faham Marxis. Tak setuju pada kemiliteran, tak setuju pada imperialisme, tak setuju pada kemodalan. Bukannya kita mengharap yang nasionalis itu supaya berubah faham jadi Islamis atau Marxis. Bukannya maksud kita menyuruh Marxis dan Islamis itu berbalik menjadi nasionalis. Akan tetapi impian kita ialah kerukunan, persatuan antara 3 golongan itu. Bahwa sesungguhnya, asal mau sahaja, tak kuranglah jalan ke arah persatuan. Kemauan, percaya akan ketulusan hati satu sama lain, keinsyafan akan pepatah rukun membikin sentausa, itulah sebaik-baiknya jembatan ke arah persatuan, cukup kuatnya untuk melangkahi segala perbedaan dan keseganan antara segala pihak-pihak dalam pergerakan kita ini. Kita ulangi lagi, tidak adalah halangannya nasionalis itu dalam geraknya, bekerja sama-sama dengan Islamis dan Marxis. Nasionalis yang sejati, yang cintanya pada tanah air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka. Nasionalis yang bukan chauvinis, tak boleh tidak, haruslah menolak segala faham pengecualian yang sempit budi itu. Nasionalis yang sejati, yang nasionalismenya itu bukan semata-mata suatu kopian atau tiruan dari nasionalisme barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan, nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya itu sebagai suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti, adalah terhindar dari segala faham kekecilan dan kesempitan. Baginya, maka rasa cinta bangsa itu adalah lebar dan luas, dengan memberi tempat pada lain-lain sesuatu, sebagai lebar dan luasnya udara yang memberi tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup. Wahai, apakah sebabnya kecintaan bangsa dari banyak nasionalis Indonesia lalu menjadi kebencian jikalau dihadapkan pada orang-orang Indonesia yang berkeyakinan Islamistis?
Apakah sebabnya kecintaan itu lalu berbalik menjadi permusuhan jikalau dihadapkan pada orang-orang Indonesia yang bergerak Marxistis? Tiadakah tempat dalam sanubarinya untuk nasionalismenya Gopala Krishna Gokhate, Mahatma Gandhi, atau Cita Ranjamdas? Janganlah hendaknya kaum kita sampai hati memeluk jinggo nasionalisme. Sebagai jinggo nasionalismenya Arya Samaj di India pembelah dan pemecah persatuan Hindu-Muslim, sebab jinggo nasionalisme yang semacam itu akhirnya pastilah binasa. Oleh karena nasionalisme hanyalah dapat mencapai apa yang dimaksudkannya bila mana bersendi atas azas-azas yang lebih suci. Bahwasanya, hanya nasionalisme ketimuran yang sejatilah yang pantas dipeluk oleh nasionalis timur yang sejati. Nasionalisme Eropah ialah suatu nasionalisme yang bersifat serang-menyerang, suatu nasionalisme yang mengejar keperluan sendiri, suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi. Nasionalisme yang semacam itu akhirnya pastilah kalah, pastilah binasa. Adakah keberatan untuk kaum nasionalis yang sejati buat bekerja bersama-sama dengan kaum Islam? Oleh karena Islam itu melebihi kebangsaan dan melebihi batas negeri, ialah supernasional, superteritorial. Adakah internasionalitas Islam suatu rintangan buat geraknya nasionalisme, buat geraknya kebangsaan? Banyak nasionalis-nasionalis di antara kita yang selama lupa bahwa pergerakan nasionalisme dan Islamisme di Indonesia ini, ya di seluruh Asia, ada sama asalnya, sebagai yang telah kita uraikan di awal tulisan ini. Dua-duanya berasal nafsu melawan Barat, atau lebih tegas melawan kapitalisme dan imperialisme Barat, sehingga sebenarnya bukan lawan, melainkan kawannya lah adanya. Betapa lebih luhurnya lah sikap nasionalis Profesor T.L. Faswani, seorang yang bukan Islam yang menulis, jikalau Islam menderita sakit, maka ruh kemerdekaan timur tentulah sakit juga. Sebab makin sangatnya negeri-negeri Muslim kehilangan kemerdekaan, makin lebih sangat pula imperialisme Eropah mencekik ruh Asia. Tetapi saya percaya pada Asia sedia kala. Saya percaya bahwa ruhnya masih akan menang. Islam adalah internasional, dan jikalau Islam merdeka, maka nasionalisme kita itu adalah diperkuat oleh segenap kekuatannya itikat internasional itu. Dan bukan itu sahaja. Banyak nasionalis-nasionalis kita yang sama lupa bahwa orang Islam, dimanapun juga ia adanya, di seluruh Darul Islam menurut agamanya, wajib bekerja untuk keselamatan orang negeri yang ditempatinya. Nasionalis-nasionalis itu lupa bahwa orang Islam yang sungguh-sungguh menjalankan keislamannya, baik orang Arab maupun orang India, baik orang Mesir maupun orang manapun juga, jikalau berdiam di Indonesia, wajib pula bekerja untuk keselamatan Indonesia itu. Di mana-mana orang Islam bertempat, bagaimanapun juga jauhnya dari negeri tempat kelahirannya, di dalam negeri yang baru itu ia masih menjadi satu bahagian daripada rakyat Islam, daripada persatuan Islam. Di mana-mana orang Islam bertempat, disitulah ia harus mencintai dan bekerja untuk keperluan negeri itu dan rakyatnya. Inilah nasionalisme Islam. Sempit budi dan sempit pikiranlah nasionalis yang memusuhi Islamisme serupa ini. Sempit budi dan sempit pikiranlah ia, oleh karena ia memusuhi suatu azas yang walaupun internasional dan interrasial, mewajibkan pada segenap pemeluknya yang ada di Indonesia, bangsa apa mereka pun juga, mencintai dan bekerja untuk keperluan Indonesia dan rakyat Indonesia juga adanya. Adakah pula keberatan untuk kaum nasionalis sejati bekerja bersama-sama dengan kaum Marxis, oleh karena Marxisme itu internasional juga? Nasionalis yang segan berdekatan dan bekerja bersama-sama dengan kaum Marxis, nasionalis yang semacam itu menunjukkan ketiadaan yang sangat atas pengetahuan tentang berputarnya roda politik dunia dan riwayat. Ia lupa bahwa asal pergerakan Marxis di Indonesia atau Asia itu juga merupakan tempat asal pergerakan mereka. Ia lupa bahwa arah pergerakannya sendiri itu acap kali sesuai dengan arah pergerakan bangsanya yang Marxistis tadi. Ia lupa bahwa memusuhi bangsanya yang Marxistis itu samalah artinya dengan menolak kawan sejalan dan menambah adanya musuh. Ia lupa dan tak mengerti akan arti sikapnya saudara-saudaranya di lain-lain negara Asia, umpamanya almarhum Dr. Sun Yat-sen, panglima nasionalis yang besar itu, yang dengan segala kesenangan hati bekerja bersama-sama dengan kaum Marxis, walaupun beliau itu yakin bahwa peraturan Marxis pada saat itu belum bisa diadakan di negeri Tiongkok, oleh karena di negeri Tiongkok itu tidak ada syarat-syaratnya yang cukup masak untuk mengadakan peraturan Marxis itu.
Perlukah kita membuktikan lebih lanjut bahwa nasionalisme itu baik sebagai suatu azas yang timbulnya dari rasa ingin hidup menjadi satu, baik sebagai suatu keinsyafan rakyat bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu bangsa, maupun sebagai suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu? Perlukah kita membuktikan lebih lanjut bahwa nasionalisme itu asal sahaja yang memeluknya mau bisa dirapatkan dengan Islamisme dan Marxisme? Perlukah kita lebih lanjut mengambil contoh-contoh sikapnya pendekar-pendekar nasionalis di lain-lain negeri yang sama bergandengan tangan dengan kaum-kaum Islamis dan rapat diri dengan kaum-kaum Marxisme? Kita rasa tidak, sebab kita percaya bahwa tulisan ini, walaupun pendek dan jauh kurang sempurna, sudahlah cukup jelas untuk nasionalis-nasionalis kita yang mau bersatu. Kita percaya bahwa semua nasionalis-nasionalis muda adalah berdiri di samping kita. Kita percaya pula bahwa masih banyaklah nasionalis-nasionalis kolot yang mau akan persatuan. Hanyalah kebimbangan mereka akan kekalnya persatuan itulah yang mengecilkan hatinya untuk mengikhtiarkan persatuan itu. Pada mereka itulah terutama tulisan ini kita hadapkan, untuk merekalah terutama tulisan ini kita adakan. Kita tidak menuliskan rencana ini untuk nasionalis-nasionalis yang tidak mau bersatu. Nasionalis-nasionalis yang demikian itu kita serahkan pada pengadilan riwayat, kita serahkan pada putusannya Mahkamah Histori. Islamisme, keislaman. Sebagai fajar sehabis malam yang gelap gulita, sebagai penutup abad-abad kegelapan, maka di dalam abad ke-19 berkilau-kilauanlah di dalam dunia keislaman sinarnya dua pendekar yang namanya tak akan hilang, tertulis dalam buku riwayat Muslim. Syekh Muhammad Abduh, Rektor Sekolah Tinggi Azhar, dan Said Jamaluddin Al-Afghani, dua panglima pan-Islamisme yang telah membangunkan dan menjunjung rakyat-rakyat Islam di seluruh benua Asia daripada kegelapan dan kemunduran. Walaupun dalam sikapnya dua pahlawan ini ada perbedaan sedikit satu sama lain, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani ada lebih radikal dari Syekh Muhammad Abduh, maka merekalah yang membangunkan lagi kenyataan-kenyataan Islam tentang politik, terutama Sayyid Jamaluddin, yang pertama-tama membangunkan rasa perlawanan di hati sanubari rakyat-rakyat Muslim terhadap pada bahaya imperialisme Barat. Merekalah terutama Sayyid Jamaluddin pula yang mula-mula mengkhotbahkan suatu barisan rakyat Islam yang kokoh guna melawan bahaya imperialisme Barat itu. Sampai pada wafatnya dalam tahun 1896, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, harimau yang gagah berani itu, bekerja dengan tiada berhentinya, menanam benih keislaman di mana-mana, menanam rasa perlawanan terhadap pada ketamaan Barat, menanam keyakinan bahwa untuk perlawanan itu kaum Islam harus mengambil tekniknya kemajuan Barat dan mempelajari rahasia-rahasianya kekuasaan Barat. Benih-benih itu tertanam. Sebagai ombak makin lama makin hebat, sebagai gelombang yang makin lama makin tinggi dan besar, maka di seluruh dunia Muslim tentara-tentara pan-Islamisme sama bangun dan bergerak dari Turki dan Mesir sampai ke Maroko dan Kongo, ke Persia, Afghanistan, membanjir ke India, terus ke Indonesia. Gelombang pan-Islamisme melimpah kemana-mana. Begitulah rakyat Indonesia kita ini. Insyaf akan tragis nasibnya, sebagian sama bernaung di bawah bendera hijau, dengan muka ke arah kiblah, mulut mengaji la haula wala quwwata illa billah dan billahi fisabilil ilahi. Mula-mula masih perlahan-lahan dan belum begitu terang benderanglah jalan yang harus diinjaknya. Maka, makin lama makin nyata dan tentulah arah-arah yang diambilnya. Makin lama makin banyaklah hubungannya dengan pergerakan-pergerakan Islam di negeri-negeri lain. Makin teranglah ia menunjukkan perangainya yang internasional. Makin mendalamlah pula pendiriannya atas hukum-hukum agama. Karenanya, tak hairanlah kita kalau seorang profesor Amerika, Ralston Hayden, menulis bahwa pergerakan Sarekat Islam ini akan berpengaruh besar atas kejadiannya politik di kelak kemudian hari. Bukan saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia timur jua adanya. Ralston Hayden dengan ini menunjukkan keyakinannya akan perangai internasional dari pergerakan Sarekat Islam itu. Ia menunjukkan pula suatu penglihatan yang jernih di dalam kejadian-kejadian yang belum terjadi pada saat ia menulis itu. Bukankah tujuannya telah terjadi? Pergerakan Islam di Indonesia telah ikut menjadi cabangnya Mu'tamar Ul-Alamil Islami di Mekah. Pergerakan Islam Indonesia telah menceburkan diri dalam laut perjuangan Islam Asia.
Makin mendalamnya pendirian atas keagamaan pergerakan Islam inilah yang menyebabkan keseganan kaum Marxis untuk merapatkan diri dengan pergerakan Islam itu. Dan makin kemukanya sifat internasional itulah oleh kaum nasionalis kolot dipandang tersesat, sedang hampir semua nasionalis, baik kolot maupun muda, baik evolusioner maupun revolusioner, sama berkeyakinan bahwa agama itu tidak boleh dibawa-bawa ke dalam politik adanya. Sebaliknya, kaum Islam yang fanatik sama menghina politik kebangsaan dari kaum nasionalis, menghina politik kerejekian dari kaum Marxis. Mereka memandang politik kebangsaan itu sebagai sempit dan mengatakan politik kerejekian itu sebagai kasar. Pendek kata, sudah sempurnalah adanya perselisihan faham. Nasionalis-nasionalis dan Marxis-Marxis tadi sama menuduh pada agama Islam yang negeri-negeri Islam itu kini begitu rusak keadaannya, begitu rendah derajatnya, hampir semuanya di bawah pemerintahan negeri-negeri Barat. Mereka kusut faham, bukan Islam, melainkan yang memeluknya lah yang salah. Sebab dipandang dari pendirian nasional dan pendirian sosialistis, maka tinggi derajat dunia Islam pada mulanya sukarlah dicari bandingannya. Rusaknya kebesaran nasional, rusaknya sosialisme Islam bukanlah disebabkan oleh Islam sendiri. Rusaknya Islam itu ialah oleh karena rusaknya budi pekerti orang-orang yang menjalankannya. Sesudah Amir Muawiyah mengutamakan azas dinastis keduniawian untuk aturan khalifah, sesudahnya khalifah-khalifah itu menjadi raja, maka padamlah tabiat Islam yang sebenarnya. Amir Muawiyah lah yang harus memikul pertanggungjawab atas rusaknya tabiat Islam yang nyata bersifat sosialistis dengan sebenar-benarnya. Begitulah Umar Said Cokro Aminoto berkata. Dan dipandang dari pendirian nasional, tidakkah Islam telah menunjukkan contoh-contoh kebesaran yang mencengangkan bagi siapa yang mempelajari riwayat dunia, mencengangkan bagi siapa yang mempelajari riwayat kultur? Islam telah rusak, oleh karena yang menjalankannya rusak budi pekertinya. Negeri-negeri Barat telah merampas negeri-negeri Islam oleh karena pada saat perampasan itu, kaum Islam kurang tebal tauhidnya. Dan oleh karena menurut wet evolusi dan susunan pergaulan hidup bersama, sudah satu historisch notwendigheid, satu keharusan riwayat yang negeri-negeri Barat itu menjalankan perampasan tadi. Tebalnya tauhid itulah yang memberi keteguhan pada bangsa Rif menentang imperialisme Spanyol dan Prancis yang bermeriam dan lengkap bersenjata. Islam yang sejati tidaklah mengandung azas anti-nasionalis. Islam yang sejati tidaklah bertabiat anti-sosialistis. Selama kaum Islamis memusuhi faham-faham nasionalisme yang luas budi dan Marxisme yang benar, selama itu kaum Islamis tidak berdiri di atas sirotol mustaqim, selama itu tidaklah ia bisa mengangkat Islam dari kenistaan dan kerusakan tadi. Kita sama sekali tidak mengatakan yang Islam itu setuju pada materialisme atau perbendaan. Sama sekali tidak melupakan yang Islam itu melebihi bangsa, supranasional. Kita hanya mengatakan bahwa Islam yang sejati itu mengandung tabiat-tabiat yang sosialistis dan menetapkan kewajiban-kewajibannya yang menjadi kewajiban-kewajibannya nasionalis pula. Bukankah sebagai yang sudah kita terangkan, Islam yang sejati mewajibkan pada pemeluknya mencintai dan bekerja untuk negeri yang ia diami, mencintai dan bekerja untuk rakyat di antara mana ia hidup selama negeri dan rakyat itu masuk Darul Islam. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani di mana-mana telah mengkhotbahkan nasionalisme dan patriotisme yang oleh musuhnya lantas saja disebutkan fanatisme. Di mana-mana pendekar pan-Islamisme ini mengkhotbahkan hormat akan diri sendiri, mengkhotbahkan rasa luhur diri, mengkhotbahkan rasa kehormatan bangsa yang oleh musuhnya lantas saja dinamakan saufinisme adanya. Di mana-mana, terutama di Mesir, maka Sayyid Jamaluddin menanam benih nasionalisme itu. Sayyid Jamaluddinlah yang menjadi bapak nasionalisme Mesir di dalam segenap bagian-bagiannya. Dan bukan Sayyid Jamaluddin sahajalah yang menjadi penanam benih nasionalisme dan cinta bangsa. Arabi Pasha, Mustafa Kamil, Muhammad Farid Bey, Ali Pasha, Ahmed Bey Agayev, Muhammad Ali dan Syaukat Ali. Semuanya adalah panglimanya Islam yang mengajarkan cinta bangsa, semuanya adalah propagandis nasionalisme di masing-masing negerinya. Hendaklah pemimpin-pemimpin ini menjadi teladan bagi Islamis-Islamis kita yang fanatik dan sempit budi dan yang tidak suka mengetahui akan wajibnya merapatkan diri dengan gerakan bangsanya yang nasionalistis. Hendaklah Islamis-Islamis yang demikian itu ingat bahwa pergerakannya yang anti-kafir itu pastilah menimbulkan rasa nasionalisme, oleh karena golongan-golongan yang disebutkan kafir itu adalah kebanyakan dari lain bangsa, bukan bangsa Indonesia. Islamisme yang memusuhi pergerakan nasional yang layak bukanlah Islamisme yang sejati.
Islamisme yang demikian itu adalah Islamisme yang kolot, Islamisme yang tak mengerti aliran zaman. Demikian pula kita yakin bahwa kaum Islamis itu bisalah kita rapatkan dengan kaum Marxis, walaupun pada hakikatnya dua pihak ini berbeda azas yang lebar sekali. Pedihlah hati kita. Ingat akan gelap gulitannya udara Indonesia tatkala beberapa tahun yang lalu kita menjadi saksi atas suatu perkelahian saudara, menjadi saksi pecahnya permusuhan antara kaum Marxis dan Islamis, menjadi saksi bagaimana tentara pergerakan kita telah terbelah jadi dua bahagian yang memerangi satu sama lainnya. Pertarungan inilah isinya halaman-halaman yang paling suram dari buku riwayat kita. Pertarungan saudara inilah yang membuang sia-sia segala kekuatan pergerakan kita, yang mestinya makin lama makin kuat itu. Pertarungan inilah yang mengundurkan pergerakan kita dengan puluhan tahun adanya. Aduhai, alangkah kuatnya pergerakan kita sekarang. Umpama pertarungan saudara itu tidak terjadi, niscaya kita tidak rusak susunan sebagai sekarang ini. Niscaya pergerakan kita maju walaupun rintangan yang bagaimana juga. Kita yakin bahwa tiadalah halangan yang penting bagi persahabatan Muslim Marxis itu. Di atas sudah kita terangkan bahwa Islamisme yang sejati itu ada mengandung tabiat-tabiat yang sosialistis. Walaupun sosialistis itu masih belum tentu bermakna marxistis. Walaupun kita mengetahui bahwa sosialisme Islam itu tidak bersamaan dengan azas Marxisme, oleh karena sosialisme Islam itu berazas spiritualisme dan sosialismenya Marxisme itu berazas materialisme, perbendaan. Walaupun begitu, maka untuk keperluan kita cukuplah agaknya jikalau kita membuktikan bahwa Islam sejati itu sosialistislah adanya. Kaum Islam tak boleh lupa bahwa pemandangan Marxisme tentang riwayat menurut azas perbendaan atau materialistische historisch Opvatting inilah yang seringkali menjadi penunjuk jalan bagi mereka tentang soal-soal ekonomi dan politik dunia yang sukar dan sulit. Mereka tak boleh pula lupa bahwa caranya atau metode historis materialisme atau ilmu perbendaan berhubungan dengan riwayat menerangkan kejadian-kejadian yang telah terjadi di muka bumi ini adalah caranya menujumkan kejadian-kejadian yang akan datang adalah amat berguna bagi mereka. Kaum Islamis tidak boleh lupa bahwa kapitalisme, musuh Marxisme itu ialah musuh Islamisme pula. Sebab mirfarde sepanjang faham Marxisme dalam hakikatnya tidak lainlah daripada riba sepanjang faham Islam. Merwarde ialah teori memakan hasil pekerjaan lain orang, tidak memberikan bahagian keuntungan yang seharusnya menjadi bahagian kaum buruh yang bekerja mengeluarkan untung itu. Teori Merwarde itu disusun oleh Karl Marx dan Friedrich Engels untuk menerangkan asal-asalnya kapitalisme terjadi. Merwarde inilah yang menjadi nyawa segala peraturan yang bersifat kapitalistis. Dengan memerangi Merwarde inilah, maka kaum Marxisme memerangi kapitalisme sampai pada akar-akarnya. Untuk Islami sejati, maka dengan lekas sahaja teranglah baginya bahwa tak layaklah ia memusuhi faham Marxisme yang melawan peraturan Merwarde itu, sebab ia tak lupa bahwa Islam yang sejati juga memerangi peraturan itu. Ia tak lupa bahwa Islam yang sejati melarang keras akan perbuatan memakan riba dan memungut bunga. Ia mengerti bahwa riba ini pada hakikatnya tiada lain daripada merwardenya faham Marxisme itu. Janganlah makan riba berlipat ganda dan perhatikanlah kewajibanmu terhadap Allah, moga-moga kamu beruntung. Begitulah tertulis dalam Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 129. Islamis yang luas pemandangan, Islamis yang mengerti akan kebutuhan-kebutuhan perlawanan kita, pastilah setuju akan persahabatan dengan kaum Marxis. Oleh sebab ia insyaf bahwa memakan riba dan pemungutan bunga menurut agamanya adalah suatu perbuatan yang terlarang, suatu perbuatan yang haram. Ia insyaf bahwa inilah caranya Islam memerangi kapitalisme sampai pada akar dan benihnya. Oleh karena sebagai yang sudah kita terangkan di muka, riba ini sama dengan merwarde yang menjadi nyawanya kapitalisme itu. Ia insyaf bahwa sebagai Marxisme, Islam pula, dengan kepercayaannya pada Allah, dengan pengakuannya atas kerajaan Tuhan, adalah suatu protes terhadap kejahatannya kapitalisme. Islamis yang fanatik dan memerangi pergerakan Marxisme adalah Islamis yang tak kenal akan larangan-larangan agamanya sendiri. Islamis yang demikian itu tak mengetahui bahwa, sebagai Marxisme, Islamisme yang sejati melarang penumpukan uang secara kapitalistis, melarang penimbunan harta benda untuk keperluan sendiri.
Ia tak ingat akan ayat Al-Quran, tetapi kepada barang siapa menumpuk-numpuk emas dan perak dan membelanjakan dia tidak menurut jalannya Allah, kabarkanlah akan mendapat suatu hukuman yang celaka. Ia mengetahui bahwa sebagai Marxisme yang dimusuhi itu, agama Islam dengan jalan yang demikian itu memerangi wujudnya kapitalisme dengan seterang-terangnya. Dan masih banyaklah kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan dalam agama Islam yang bersamaan dengan tujuan-tujuan dan maksud-maksud Marxisme itu. Sebab, tidakkah pada hakikatnya faham kewajiban zakat dalam agama Islam itu suatu kewajiban si kaya membagikan rezekinya kepada si miskin, pembagian rezeki mana dikehendaki pula oleh Marxisme, tentu saja dengan cara Marxisme sendiri? Tidakkah Islam bercocokan anasir-anasir kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan dengan Marxisme yang dimusuhi oleh banyak kaum Islamis itu? Tidakkah Islam yang sejati telah membawa segenap peri kemanusiaan di atas lapang kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan? Tidakkah Nabi Islam sendiri telah mengajarkan persamaan itu dengan sabda, "Hai, aku ini hanyalah seorang manusia sebagai kamu, sudahlah dilahirkan padaku, bahwa Tuhanmu ialah Tuhan yang satu?" Bukankah persaudaraan ini diperintahkan pula oleh ayat 13 surat Al-Hujarat yang bunyinya, "Hai manusia, sungguhlah kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan daripadamu suku-suku dan cabang-cabang keluarga, supaya kamu berkenal-kenalan satu sama lain?" Bukankah persaudaraan ini tidak tinggal sebagai persaudaraan di dalam teori sahaja, dan oleh orang-orang yang bukan Islam diaku pula adanya? Tidakkah sayang beberapa kaum Islamis memusuhi suatu pergerakan yang anasir-anasirnya juga berbunyi kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan? Hendaklah kaum Islam yang tak mau merapatkan diri dengan kaum Marxis sama ingat bahwa pergerakannya itu, sebagai pergerakan Marxis, adalah suatu gaung atau kumandangan jerit dan tangis rakyat Indonesia yang makin lama makin sempit kehidupannya, makin lama makin pahit rumah tangganya. Hendaknya kaum itu sama ingat bahwa pergerakannya itu dengan pergerakan Marxis, banyaklah persesuaian cita-cita, banyaklah persamaan tuntutan-tuntutan. Hendaklah kaum itu mengambil teladan akan utusan kerajaan Islam Afghanistan, yang tatkala ia ditanyai oleh suatu surat kabar Marxis telah menerangkan bahwa, walaupun beliau bukan seorang Marxis, beliau mengaku menjadi sahabat yang sesungguh-sungguhnya dari kaum Marxis, oleh karena beliau adalah suatu musuh yang haibat dari kapitalisme Eropa di Asia. Sayanglah jikalau pergerakan Islam di Indonesia kita ini bermusuhan dengan pergerakan Marxis itu. Belum pernahlah di Indonesia kita ini ada pergerakan yang sesungguh-sungguhnya merupakan pergerakan rakyat sebagai pergerakan Islam dan pergerakan Marxis itu. Belum pernahlah di negeri kita ini ada pergerakan yang begitu menggetar sampai ke dalam urat sumsumnya rakyat sebagai pergerakan yang dua itu. Alangkah hebatnya jikalau dua pergerakan ini, dengan mana rakyat itu tidur dan dengan mana rakyat itu bangun, bersatu menjadi satu banjir yang sekuasa-kuasanya. Bahagialah kaum pergerakan Islam yang insaf dan mau akan persatuan. Bahagialah mereka, oleh karena merekalah yang sesungguh-sungguhnya menjalankan perintah-perintah agamanya. Kaum Islam yang tidak mau akan persatuan dan yang mengira balas sikapnya yang demikian itulah sikap yang benar, wahai, moga-mogalah mereka itu bisa mempertanggungan sikapnya yang demikian itu di hadapan Tuhannya. Marxisme. Mendengar perkataan ini, maka tampak sebagai suatu bayang-bayangan di penglihatan kita, gambarnya berduyun-duyun kaum yang mudlarat dari segala bangsa dan negeri, pucat muka dan kurus badan. Pakaian berkoyak-koyak, tampak pada angan-angan kita dirinya pembela dan kampiun si Mudlarat Tahadi, seorang ahli fikir yang ketetapan hatinya dan keinsyafan akan kebisaannya mengingatkan kita pada pahlawan-pahlawan dari dongeng-dongeng kuno Germania yang sakti dengan tiada teralahkan itu. Suatu manusia yang gaveldik, yang haibat dengan sesungguh-sungguhnya bernama Grootmeester pergerakan kaum buruh, yakni Henry Karl Marx. Dari muda sampai pada wafatnya, manusia yang haibat ini tiada berhenti-hentinya membela dan memberi penerangan pada si miskin, bagaimana mereka itu sudah menjadi sengsara dan bagaimana mereka itu pasti akan mendapat kemenangan. Tiada kesal dan capainya ia berusaha dan bekerja untuk pembelaan itu. Duduk di atas kursi, di muka meja tulisnya, begitulah ia dalam tahun 1883 menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Seolah-olah mendengarlah kita di mana-mana negeri suaranya mendengung sebagai guntur. Tatkala ia dalam tahun 1847 menulis seruannya, kaum buruh dari semua negeri kumpullah menjadi satu. Dan sesungguhnya, riwayat dunia belumlah pernah menceritakan pendapat dari seorang manusia yang begitu cepat masuknya dalam keyakinan satu golongan pergaulan hidup sebagai pendapatnya kampiun kaum buruh ini.
Dari puluhan menjadi ratusan, dari ratusan menjadi ribuan, dari ribuan menjadi laksaan, ketian, jutaan, begitulah jumlah pengikutnya bertambah-tambah. Sebab walaupun teori-teorinya ada sangat sukar dan berat untuk kaum yang pandai dan terang fikiran, tetapi amatlah ia gampang dimengerti oleh kaum yang tertindas dan sengsara, kaum melarat fikiran yang berkeluh kesah itu. Berlainan dengan sosialis-sosialis lain yang mengira bahwa cita-cita mereka itu dapat tercapai dengan jalan persahabatan antara buruh dan majikan, berlainan dengan umpamanya Ferdinand Lassalle yang teriaknya itu ada suatu teriak perdamaian, maka Karl Marx yang dalam tulisan-tulisannya tidak satu kali mempersoalkan kata asih atau kata cinta, membeberkan pula faham pertentangan golongan, faham Klassenstreit, dan mengajarkan pula bahwa lepasnya kaum buruh dari nasibnya itu ialah oleh perlawanan Sonderdamai terhadap pada kaum bursuasi. Satu perlawanan yang tidak boleh tidak mesti terjadi oleh karena peraturan yang kapitalistis itu adanya. Walaupun pembaca tentunya semua sudah sedikit-sedikit mengetahui apa yang telah diajarkan oleh Karl Marx itu, maka berguna pulalah agaknya jikalau kita di sini mengingatkan bahwa jasanya ahli fikir ini ialah ia mengadakan suatu pelajaran gerakan fikiran yang bersandar pada perbendaan, materialistike, dialektik. Ia membentangkan teori bahwa harganya barang-barang itu ditentukan oleh banyaknya kerja untuk membuat barang-barang itu. Sehingga kerja ini ialah wertbildende substans dari barang-barang itu, Arbeitswaardeler. Ia membeberkan teori bahwa hasil pekerjaan kaum buruh dalam pembikinan barang itu adalah lebih besar harganya daripada yang ia terima sebagai upah, Meerwaarde. Ia mengadakan suatu pelajaran riwayat yang berdasar peri kebendaan, yang mengajarkan bahwa bukan budi akal manusialah yang menentukan keadaannya, tetapi sebaliknya, keadaannya berhubung dengan pergaulan hiduplah yang menentukan budi akalnya. Materialistische Geschiedenis Opvatting. Ia mengadakan teori bahwa oleh karena Meerwaarde itu dijadikan kapital pula, maka kapital itu makin lama makin menjadi besar, kapital akumulasi. Sedang kapital-kapital yang kecil sama membersatukan diri jadi modal yang besar, kapital sentralisasi. Oleh karena persaingan, perusahaan-perusahaan yang kecil sama mati terdesak oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Sehingga oleh desak-desakan ini akhirnya cuma tinggal beberapa perusahaan sahaja yang amat besarnya, atau kapital konsentrasi. Dan ia mendirikan teori yang dalam aturan kemodalan ini, nasibnya kaum buruh makin lama makin tak menyenangkan dan menimbulkan dendam hati yang makin lama makin sangat, Verelendungsteori. Teori-teori mana, berhubung dengan kekurangan tempat, kita tidak bisa menerangkan lebih lanjut pada pembaca-pembaca yang belum begitu mengetahuinya. Meskipun musuh-musuhnya, di antara mana kaum anarkis sama menyangkal jasa-jasanya Marx yang kita sebutkan di atas ini, meskipun lebih dulu, dalam tahun 1825, Adolf Blanqui dengan cara historis materialistis sudah mengatakan bahwa riwayat itu menetapkan kejadian-kejadiannya, sedang ilmu ekonomi menerangkan sebab apa kejadian-kejadian itu terjadi. Meskipun teori Meerwaarde itu sudah lebih dulu dilahirkan oleh ahli-ahli fikir sebagai Sismondi, Thomson, dan lain-lain, meskipun pula teori konsentrasi modal atau Arbeitswaardeler itu ada bagian-bagiannya yang tak bisa mempertahankan diri terhadap kritik musuhnya yang tak jemu-jemu mencari-cari salahnya, meskipun begitu, maka tetaplah bahwa stelsel-nya Karl Marx itu mempunyai pengertian yang tidak kecil dalam sifatnya umum, dan mempunyai pengertian yang penting dalam sifat bagian-bagiannya. Tetaplah pula bahwa walaupun teori-teori itu sudah lebih dulu dilahirkan oleh ahli fikir lain, dirinya Marxlah yang meski bahasanya itu untuk kaum atasan sangat berat dan sukarnya, dengan terang benderang menguraikan teori-teori itu bagi kaum tertindas dan sengsara yang melarat fikiran itu dengan pahlawan-pahlawannya, sehingga mengerti dengan terang benderang. Dengan gampang sahaja, sebagai suatu soal yang sudah mustinya begitu, mereka lalu mengerti teorinya atas Meerwaarde, lalu mengerti bahwa si majikan itu lekas menjadi kaya oleh karena ia tidak memberikan semua hasil pekerjaan padanya. Mereka lalu sahaja mengerti bahwa keadaan dan susunan ekonomilah yang menetapkan keadaan manusia tentang budi, akal, agama, dan lain-lainnya, bahwa manusia itu ist was ist,
Mereka lantas sahaja mengerti bahwa kapitalisme itu akhirnya pastilah binasa, pastilah lenyap diganti oleh susunan pergaulan hidup yang lebih adil, bahwa kaum burjuasi itu teristimewa mengadakan tukang-tukang penggali liang kuburnya. Begitulah teori-teori yang dalam dan berat itu masuk tulang sungsumnya kaum buruh di Eropa, masuk pula tulang sungsumnya kaum buruh di Amerika. Dan tidakkah sebagai suatu hal yang ajaib, bahwa kepercayaan ini telah masuk dalam berjuta-juta hati dan tiada suatu kekuasaan jua pun di muka bumi ini yang dapat mencabut lagi daripadanya. Sebagai tebaran benih yang ditiup angin kemana-mana tempat dan tumbuh pula di mana-mana ia jatuh, maka benih Marxisme ini berakar dan bersulur. Di mana-mana pula, maka kaum bursuasi sama menyiapkan diri dan berusaha membasmi tumbuh-tumbuhan bahaya proletar yang makin lama makin subur itu. Benih yang ditebar-tebarkan di Eropa itu, sebagian telah diterbangkan oleh tofan zaman ke arah Khatulistiwa, terus ke timur, hingga jatuh dan tumbuh di antara bukit-bukit dan gunung-gunung yang tersebar di segenap kepulauan Sabuk Zamrud yang bernama Indonesia. Dengungnya nyanyian internasional yang dari sehari ke sehari menggetarkan udara barat, sampai kuatlah haibatnya bergaung dan berkumandang di udara timur. Pergerakan Marxistis di Indonesia ini ingkarlah sifatnya kepada pergerakan yang berhaluan nasionalistis. Ingkarlah kepada pergerakan yang berazas keislaman. Malah beberapa tahun yang lalu, keingkaran ini sudah menjadi suatu pertengkaran perselisihan faham dan pertengkaran sikap, menjadi suatu pertengkaran saudara yang, sebagai yang sudah kita terangkan di muka, menyuramkan dan menggelapkan hati siapa yang mengutamakan perdamaian, menyuramkan dan menggelapkan hati siapa yang mengerti bahwa dalam pertengkaran yang demikian itulah letaknya kekalahan kita. Kuburkanlah nasionalisme, kuburkanlah politik cinta tanah air, dan lenyapkanlah politik keagamaan. Begitulah seakan-akan lagu perjuangan yang kita dengar. Sebab katanya, bukankah Marx dan Engels telah mengatakan bahwa kaum buruh itu tak mempunyai tanah air? Katanya, bukankah dalam manifest komunis ada tertulis bahwa komunisme itu melepaskan agama? Katanya, bukankah Bebel telah mengatakan bahwa bukanlah Allah yang membikin manusia, tetapi manusialah yang membikin Tuhan? Dan sebaliknya, pihak nasionalis dan Islamis tak berhenti-henti pula mencaci maki pihak Marxis, mencaci maki pergerakan yang bersekutuan dengan orang asing itu, dan mencaci maki pergerakan yang mungkir akan Tuhan. Mencaci pergerakan yang mengambil teladan akan negeri Rusia, yang menurut pendapatnya, azasnya sudah palit dan terbukti tak dapat melaksanakan cita-citanya yang memang suatu utopi, bahkan mendatangkan kalang kabutnya negeri, dan bahaya kelaparan dan hawar penyakit yang mengorbankan nyawa kurang lebih 15 juta manusia. Suatu jumlah yang lebih besar daripada jumlahnya sekalian manusia yang binasa dalam peperangan besar yang akhir itu. Demikianlah dengan bertambahnya tuduh-menduduh atas dirinya masing-masing pemimpin, duduknya perselisihan beberapa tahun yang lalu. Satu sama lain sudah salah mengerti dan saling tidak mengindahkan. Sebab taktik Marxisme yang baru tidaklah menolak pekerjaan bersama-sama dengan nasionalis dan Islamis di Asia. Taktik Marxisme yang baru malahan menyokong pergerakan-pergerakan nasionalis dan Islamis yang sungguh-sungguh. Marxis yang masih sahaja bermusuhan dengan pergerakan-pergerakan nasionalis dan Islamis yang keras di Asia, Marxis yang demikian itu tak mengikuti aliran zaman dan tak mengerti akan taktik Marxisme yang sudah berubah. Sebaliknya, nasionalis dan Islamis yang menunjuk-nunjuk akan failiknya Marxisme itu dan yang menunjuk-nunjuk akan bencana kekalangkabutan dan bencana kelaparan yang telah terjadi oleh praktiknya faham Marxisme itu, mereka menunjukkan tak mengertinya atas faham Marxisme dan tak mengertinya atas sebab terpelesetnya praktiknya tadi. Sebab tidakkah Marxisme sendiri mengajarkan bahwa sosialismenya itu hanya bisa tercapai dengan sungguh-sungguh bila mana negeri-negeri yang besar-besar itu semuanya disosialiskan? Bukankah kejadian sekarang ini jauh berlainan daripada furwarda atau syarat untuk terkabulnya maksud Marxisme itu? Untuk adilnya kita punya hukuman terhadap pada praktiknya faham Marxisme itu, maka haruslah kita ingat bahwa valid dan kalang kabutnya negeri Rusia adalah dipercepat pula oleh penutupan atau blokade oleh semua negeri-negeri musuhnya. Dipercepat pula oleh hantaman dan serangan pada 14 tempat oleh musuh-musuhnya sebagai Inggris, Prancis, dan Jenderal-Jenderal Kolchak
Denikin, Yudianik, dan Wrangel dipercepat pula oleh anti-propaganda yang dilakukan oleh hampir semua surat kabar di seluruh dunia. Di dalam pemandangan kita, maka musuh-musuhnya itu pula harus ikut bertanggung jawab atas matinya 15 juta orang yang sakit dan kelaparan itu, di mana mereka menyokong penyerangan Kolchak, Denikin, Yudianik, dan Wrangel itu dengan harta dan benda. Di mana umpamanya negeri Inggris yang membuang-buang berjuta-juta rupiah untuk menyokong penyerangan-penyerangan atas diri sahabatnya yang dulu itu, telah mengotorkan nama Inggris di dunia dengan menolak membeli tiat-tiat bantuan pada kerja penolongan si sakit dan si lapar itu. Di mana di Amerika, di Rumania, dan di Hongaria, pada saat terjadinya bencana itu pula, karena terlalu banyaknya gandum, orang sudah memakai gandum itu untuk kayu bakar. Sedang di negeri Rusia, orang-orang di distrik Samara makan daging anak-anaknya sendiri oleh karena laparnya. Bahwa sesungguhnya luhurlah sikapnya H.G. Wells, penulis Inggris yang masyhur itu, seorang yang bukan komunis, di mana ia dengan tak memihak pada siapa juga, menulis bahwa umpamanya kaum Bolshevik itu tidak dirintang-rintangi, mereka barangkali bisa menyelesaikan suatu eksperimen atau percobaan yang maha besar faedahnya bagi peri kemanusiaan. Tetapi mereka dirintang-rintangi. Kita yang bukan komunis pula, kita pun tak memihak pada siapa juga. Kita hanyalah memihak kepada persatuan-persatuan Indonesia, kepada persahabatan pergerakan kita semua. Kita di atas menulis bahwa taktik Marxisme yang sekarang adalah berlainan dengan taktik Marxisme yang dulu. Taktik Marxisme yang dulu sikapnya begitu sengit anti kaum kebangsaan dan anti kaum keagamaan, maka sekarang, terutama di Asia, sudahlah begitu berubah hingga kesengitan anti ini sudah berbalik menjadi persahabatan dan penyokongan. Kita kini melihat persahabatan kaum Marxis dengan kaum nasionalis di negeri Tiongkok, dan kita melihat persahabatan kaum Marxis dengan kaum Islamis di negeri Afghanistan. Adapun teori Marxisme sudah berubah pula. Memang seharusnya begitu. Marx dan Engels bukanlah nabi-nabi yang bisa mengadakan aturan-aturan yang bisa terpakai untuk segala zaman. Teori-teorinya haruslah diubah kalau zaman itu berubah. Teori-teorinya haruslah diikutkan pada perubahannya dunia kalau tidak mau menjadi bangkrut. Marx dan Engels sendiri pun mengerti akan hal ini. Mereka sendiri pun dalam tulisan-tulisannya sering menunjukkan perubahan faham atau perubahan tentang kejadian-kejadian pada zaman mereka masih hidup. Bandingkanlah pendapat-pendapatnya sampai tahun 1847. Bandingkanlah pendapatnya tentang arti Verelendung sebagai yang dimaksudkan dalam Manifest Komunis dengan pendapat tentang arti perkataan itu dalam Das Kapital, maka segeralah tampak pada kita perubahan faham atau perubahan perindahan itu. Bahwasannya, benarlah pendapat sosial demokrat Emil van der Velde, di mana ia mengatakan bahwa revisionisme itu tidak mulai dengan Bernstein, akan tetapi dengan Marx dan Engels adanya. Perubahan taktik dan perubahan teori itulah yang menjadi sebab, maka kaum Marxis yang muda, baik sabar maupun yang keras, terutama di Asia, sama menyokong pergerakan nasional yang sungguh-sungguh. Mereka mengerti bahwa di negeri-negeri Asia, di mana belum ada kaum proletar dalam arti sebagai di Eropa atau Amerika itu, pergerakannya harus diubah sifatnya menurut pergaulan hidup di Asia itu pula. Mereka mengerti bahwa pergerakan Marxistis di Asia haruslah berlainan taktik dengan pergerakan Marxis di Eropa atau Asia, dan haruslah bekerja sama dengan partai-partai yang Kleinburgerlich, oleh karena di sini yang pertama-tama perlu bukan kekuasaan, tetapi ialah perlawanan terhadap pada feodalisme. Supaya kaum buruh di negeri-negeri Asia dengan leluasa bisa menjalankan pergerakan yang sosialistis sesungguh-sungguhnya, maka perlu sekali negeri-negeri itu merdeka. Perlu sekali kaum itu mempunyai nasionale otonomi atau otonomi nasional. Nasionale otonomi adalah suatu tujuan yang harus dituju oleh perjuangan proletar, oleh karena ia ada suatu upaya yang perlu sekali bagi politiknya. Begitulah Otto Bauer berkata. Itulah sebabnya, maka otonomi nasional ini menjadi suatu hal yang pertama-tama harus diusahakan oleh pergerakan-pergerakan buruh di Asia itu. Itulah sebabnya, maka kaum buruh di Asia itu wajib bekerja bersama-sama dan menyokong segala pergerakan yang merebut otonomi nasional itu juga. Dengan tidak menghitung-hitung asas apakah pergerakan-pergerakan itu mempunyainya. Itulah sebabnya, maka pergerakan Marxisme di Indonesia ini harus pula menyokong pergerakan-pergerakan kita yang nasionalistis dan islamistis, yang mengambil otonomi itu sebagai maksudnya pula. Kaum Marxis harus ingat bahwa pergerakannya itu
tak boleh tidak, pastilah menumbuhkan rasa nasionalisme di hati sanubari kaum buruh Indonesia. Oleh karena modal di Indonesia itu kebanyakannya ialah modal asing, dan oleh karena budi perlawanan itu menumbuhkan suatu rasa tak senang dalam sanubari kaum buruhnya rakyat di bawah terhadap pada rakyat yang di atasnya, dan menumbuhkan suatu keinginan pada nasional maks politik dari rakyat sendiri. Mereka harus ingat bahwa rasa internasionalisme itu di Indonesia niscaya tidak bagiku tebal sebagai di Eropa. Oleh karena kaum buruh di Indonesia ini menerima faham internasionalisme itu pertama-tama ialah sebagai taktik. Dan oleh karena bangsa Indonesia itu oleh gehechtheid pada negerinya, dan pula oleh kekurangan bekal, belum banyak yang nekat meninggalkan Indonesia untuk mencari kerja di lain-lain negeri dengan iktikat ubi bene ibi patria, di mana aturan kerja bagus, disitulah tanah air saya, sebagai kaum buruh di Eropa yang menjadi tidak tetap rumah dan tidak tetap tanah air oleh karenanya. Dan jikalau ingat akan hal-hal ini semuanya, maka mereka niscaya ingat pula akan salahnya memerangi pergerakan bangsanya yang nasionalistis adanya. Niscaya mereka ingat pula akan teladan-teladan pemimpin-pemimpin Marxis di lain-lain negeri, yang sama bekerja bersama-sama dengan kaum-kaum nasionalis atau kebangsaan. Niscaya mereka ingat pula akan teladan pemimpin-pemimpin Marxis di negeri Tiongkok, yang dengan ridho hati sama menyokong usahanya kaum nasionalis, oleh sebab mereka insaf bahwa negeri Tiongkok itu pertama-tama butuh persatuan nasional dan kemerdekaan nasional adanya. Demikian pula, tak pantaslah kaum Marxis itu bermusuhan dan berbentusan dengan pergerakan Islam yang sungguh-sungguh. Tak pantas mereka memerangi pergerakan yang, sebagaimana sudah kita uraikan di atas, dengan seterang-terangnya bersikap anti-kapitalisme. Tak pantas mereka memerangi suatu pergerakan yang dengan sikapnya anti-riba dan anti-bunga, dengan seterang-terangnya ialah anti-merfarde pula. Dan tak pantas mereka memerangi suatu pergerakan yang dengan seterang-terangnya mengejar kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan, dengan seterang-terangnya mengejar nasional autonomi. Tak pantas mereka bersikap demikian itu, oleh karena taktik Marxisme baru terhadap agama adalah berlainan dengan taktik Marxisme dulu. Marxisme baru adalah berlainan dengan Marxisme dari tahun 1847 yang dalam manifest komunis mengatakan bahwa agama itu harus diabschaffen atau dilepaskan adanya. Kita harus membedakan historis materialisme itu daripada Weisgerich materialisme. Kita harus memperingatkan bahwa maksudnya historis materialisme itu berlainan daripada maksudnya Weisgerich materialisme tadi. Weisgerich materialisme memberi jawaban atas pertanyaan bagaimanakah hubungannya antara pikiran dengan benda, bagaimanakah pikiran itu terjadi, sedang historis materialisme memberi jawaban atas soal sebab apakah pikiran itu dalam suatu zaman ada begitu atau begini. Weisgerich materialisme menanyakan adanya Wesen, pikiran itu. Historis materialisme menanyakan sebab-sebabnya pikiran itu berubah. Weisgerich materialisme mencari asalnya pikiran. Historis materialisme mempelajari tumbuhnya pikiran. Weisgerich materialisme adalah Weisgerich. Historis materialisme adalah historis. Dua faham ini oleh musuh-musuhnya Marxisme di Eropa, terutama kaum gereja, senantiasa ditukar-tukarkan dan senantiasa dikelirukan satu sama lain. Dalam propagandanya anti-Marxisme mereka, tak berhenti-henti mengusahakan kekeliruan faham itu. Tak berhenti-henti mereka menuduh-nuduh bahwa kaum Marxisme itu ialah kaum yang mempelajarkan bahwa pikiran itu hanyalah suatu pengeluaran sahaja dari otak, sebagai ludah dari mulut dan sebagai empedu dari limpa. Tak berhenti-henti mereka menamakan kaum Marxisme suatu kaum yang menyembah benda, suatu kaum yang bertuhankan materi. Itulah asalnya kebencian kaum Marxis Eropa terhadap kaum gereja, asalnya sikap perlawanan kaum Marxis Eropa terhadap kaum agama.
Dan perlawanan ini bertambah sengitnya, bertambah kebenciannya, di mana kaum gereja itu memakai-makai agamanya untuk melindungi kapitalisme, memakai-makai agamanya untuk membela keperluan kaum atasan, memakai-makai agamanya untuk menjalankan politik yang reaksioner sekali. Adapun kebencian pada kaum agama yang timbulnya dari sikap kaum gereja yang reaksioner itu sudah dijatuhkan pula oleh kaum Marxis kepada kaum agama Islam yang berlainan sekali sikapnya dan berlainan sekali sifatnya dengan kaum gereja di Eropa itu. Di sini agama Islam adalah agama kaum yang tak merdeka. Di sini agama Islam adalah agama kaum yang di bawah. Sedang kaum yang memeluk agama Kristen adalah kaum yang bebas. Di sana, agama Kristen adalah agama kaum yang di atas. Tak boleh tidak, suatu agama yang anti-kapitalisme, agama kaum yang tak merdeka, agama kaum yang di bawah ini, agama yang menyuruh mencari kebebasan, agama yang melarang menjadi kaum bawahan, agama yang demikian itu pastilah menimbulkan sikap yang tak reaksioner dan pastilah menimbulkan suatu perjuangan yang dalam beberapa bagian sesuai dengan perjuangan Marxisme itu. Karenanya, jikalau kaum Marxisme ingat akan perbedaan kaum gereja di Eropa dengan kaum Islam di Indonesia ini, maka niscaya mereka mengajukan tangannya sambil berkata, "Saudara, marilah kita bersatu." Jikalau mereka menghargai akan contoh-contoh saudara-saudaranya seazas yang sama bekerja bersama-sama dengan kaum Islam sebagai yang terjadi di lain-lain negeri, maka niscayalah mereka mengikuti contoh-contoh itu pula. Dan jikalau mereka dalam pada itu juga bekerja bersama-sama dengan kaum nasionalis atau kaum kebangsaan, maka mereka dengan tentram hati boleh berkata, kewajiban kita sudah kita penuhi. Dan dengan memenuhi segala kewajiban Marxis muda tahadi itu, dengan memperhatikan segala perubahan teori azasnya, dengan menjalankan segala perubahan taktik pergerakannya itu, mereka boleh menyebutkan diri pembela rakyat yang tulus hati. Mereka boleh menyebutkan diri garamnya rakyat. Tetapi Marxis yang ingkar akan persatuan, Marxis yang kolot teori dan kuno taktiknya, Marxis yang memusuhi pergerakan kita nasionalis dan Islamis yang sungguh-sungguh, Marxis yang demikian itu janganlah merasa terlanggar kehormatannya jikalau dinamakan racun rakyat adanya. Tulisan kita hampir habis. Dengan jalan yang jauh kurang sempurna, kita mencoba membuktikan bahwa faham nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itu di dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain. Dengan jalan yang jauh kurang sempurna, kita menunjukkan teladan pemimpin-pemimpin di lain negeri. Tetapi kita yakin bahwa kita dengan terang benderang menunjukkan kemauan kita menjadi satu. Kita yakin bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia semuanya insaf, bahwa persatuanlah yang membawa kita ke arah kebesaran dan kemerdekaan. Dan kita yakin pula bahwa walaupun pikiran kita itu tidak mencocoki semua kemauan dari masing-masing pihak, ia menunjukkan bahwa persatuan itu bisa tercapai. Sekarang, tinggal menetapkan sahaja organisasinya. Bagaimana persatuan itu bisa berdiri? Tinggal mencari organisatornya sahaja yang menjadi mahatma persatuan itu. Apakah Ibu Indonesia yang mempunyai putra-putra sebagai Umar Said Cokro Aminoto, Cipto Mangunkusumo, dan Semaun, apakah Ibu Indonesia itu tak mempunyai pula putra yang bisa menjadi kampiun persatuan itu? Kita harus bisa menerima, tetapi kita juga harus bisa memberi. Inilah rahasianya persatuan itu. Persatuan tak bisa terjadi kalau masing-masing pihak tak mau memberi sedikit-sedikit pula. Dan jikalau kita semua insaf bahwa kekuatan hidup itu letaknya tidak dalam menerima, tetapi dalam memberi, jikalau kita semua insaf bahwa dalam percerai-beraian itu letaknya benih perbudakan kita, jikalau kita semua insaf bahwa permusuhan itulah yang menjadi asal kita punya via dolorosa, jikalau kita insaf bahwa ruh rakyat kita masih penuh kekuatan untuk menjunjung diri menuju sinar yang satu, yang berada di tengah-tengah kegelapan gumpita yang mengelilingi kita ini, maka pastilah persatuan itu terjadi, dan pastilah sinar itu tercapai juga. Sebab sinar itu dekat. Suluh Indonesia Muda, 1926.